Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Elva Anggraini dalam pelajaran biologi. Kali ini saya akan membahas tentang sistem saraf pada manusia. Selamat menyaksikan. Baik, sistem saraf ini merupakan kerja tubuh yang buat kita itu dapat berbicara, kemudian tertawa, terus berlari, duduk, bekerja, dan melakukan banyak aktivitas. Nah, bahkan ya, kalau misalkan kita sedang tidur pun, sistem saraf itu masih bekerja. Misalkan menjaga denyut jantung supaya kita bisa terus berdetak dan hidup gitu. Terus paru-paru juga terus bernafas. Nah, pada saat kita tidur tuh kan kita juga bisa melakukan banyak hal yang tanpa kita sadari, misalkan menggaruk-garuk gitu kan, terus membalikkan badan ke kiri ke kanan. Nah, selain itu, perasaan yang ada di dalam diri kita misalkan kayak sedih, bahagia itu juga ada hubungannya tuh sama sistem saraf ya. Nah, pada sistem saraf ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah sel saraf atau neuron. Sistem saraf ini tersusun dari saraf ya, namanya adalah neuron. Nah, sebuah sel saraf itu terdiri dari badan sel, kemudian dendrit, dan akson. Badan sel ini berisi sitoplasma ya, dan inti sel. Nah, ini inti selnya. Kemudian kalau sitoplasma itu kan cairan yang ada di dalam sel ya, yang membantu proses metabolisme di dalam sel. Kemudian dari badan sel ini keluar tonjolan sitoplasma, itu adalah dendrit dan akson. Kalau dendrit itu kayak tonjolan pendek yang bercabang-cabang pada badan sel, sedangkan kalau akson itu kayak satu tonjolan panjang. Nah, dendrit ini berfungsi untuk menerima dan menghantarkan impuls ke badan sel saraf. Sedangkan kalau akson itu berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel saraf. Kalau dendrit itu dia berhubungan ya dengan ujung akson dari neuron yang lain atau saraf yang lain. Akson dan dendrit ini dikelilingi oleh yang namanya sel-sel skuan ya. Sel-sel skuan ini membentuk membran plasma khusus yang disebut dengan selaput mielin. Nah, selaput mielin ini berfungsi sebagai isolator agar tidak terjadi hubungan pendek dari impuls atau rangsangan. Apa sih yang dimaksud dengan impuls saraf ya? Jadi sel-sel saraf ini kan bekerja secara kimiawi. Nah, sel-sel saraf yang sedang tidak aktif itu mempunyai potensi listrik yang disebut dengan potensial istirahat. Kalau ada rangsangan, kayak misalnya sentuhan, nah potensial istirahat ini berubah menjadi potensial aksi. Potensial aksi ini merambat dalam bentuk arus listrik ya, yang disebut dengan impuls. Nah, jadi impuls ini yang merambat dari satu sel ke sel saraf berikutnya sampai ke pusat saraf atau sebaliknya. Jadi impuls ini adalah arus listrik yang timbul akibat adanya rangsangan gitu. Berdasarkan fungsinya, neuron ini dibagi menjadi 3 macam. Ada neuron sensorik, ini berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor, yaitu alat indera, menuju ke saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua ada neuron motorik. Ini berfungsi menghantarkan impuls dari sel saraf pusat ke efektor, yaitu otot dan kelenjar. Kemudian selain itu ada juga neuron penghubung atau yang disebut dengan konektor atau bisa juga interneuron. Ini berfungsi menghantarkan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Jadi dalam menjalankan tugasnya, sel-sel saraf ini bekerja bersama-sama. Nah, pada saat reseptor menerima rangsangan, impuls itu mengalir dari satu sel saraf ke sel saraf penghubung sampai ke saraf pusat. Atau dari saraf pusat ke sel saraf terus ke efektor. Nah, ujung akson itu kan bercabang-cabang.
Dan ujung cabang yang berhubungan dengan sel saraf lain yang membesar itu disebut dengan bonggol sinapsis, ya. Kalau impuls sampai ke bonggol sinapsis ini, nah pada bonggol sinapsis ini akan disintesis atau dibentuk zat penghubung atau neurotransmitter. Neurotransmitter ini merupakan senyawa kimia ya yang berfungsi meneruskan rangsangan dari neuron ke sel target melewati bonggol sinapsis. Oke, pada saraf itu ada gerak sadar dan gerak refleks ya. Kalau gerak sadar itu timbul karena impuls dari reseptor itu dihantarkan ke neuron sensorik ke saraf pusat yaitu otak. Nah, impuls yang udah diolah di otak terus dihantarkan oleh neuron motorik ke efektor yaitu otot sehingga muncul respon dalam bentuk gerakan. Sedangkan kalau gerak refleks itu timbul karena impuls dari reseptor itu dihantarkan oleh saraf sensorik ke saraf pusat, tapi tidak diolah oleh saraf pusat. Jadi, impuls ini diterima oleh neuron konektor di dalam otak atau sumsum tulang belakang, dan responnya dihantarkan oleh neuron motorik ke efektor. Oke, berikutnya adalah saraf pusat. Saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang merupakan pusat regulasi atau pusat koordinasi seluruh aktivitas tubuh kita, baik gerakan tubuh ataupun reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Di otak itu ada 12 pasang saraf yang mengatur aktivitas tubuh, sedangkan kalau di sumsum tulang belakang itu ada 31 pasang saraf yang mengatur aktivitas tubuh. Yang pertama kita akan bahas otak dulu. Pada masa embrio, otak ini terdiri dari 3 bagian. Ada otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, ketiga bagian otak itu akan mengalami perkembangan. Yang pertama, otak depan itu berkembang menjadi telencephalon dan diencephalon. Nah, telencephalon ini akan berkembang menjadi otak besar atau cerebrum. Sedangkan kalau diencephalon ini akan berkembang menjadi 3 bagian, yaitu talamus, kemudian hipotalamus, dan epitalamus. Kemudian kalau otak tengah ini merupakan bagian dari batang otak. Otak belakang itu berkembang menjadi metencephalon dan mielencephalon. Metencephalon ini akan berkembang menjadi pons paroli dan otak kecil ya, cerebellum. Sedangkan kalau mielencephalon ini akan berkembang menjadi medulla oblongata dan otak tengah, kemudian pons paroli dan medulla oblongata ini merupakan penyusun dari batang otak ya. Kita akan bahas tentang otak besar, kemudian otak kecil dan batang otak. Cerebrum ini merupakan bagian otak yang ukurannya itu paling besar ya di dalam otak. Di dalamnya itu terdapat talamus, kemudian hipotalamus dan epitalamus. Talamus ini merupakan pusat penerima informasi dari saraf sensorik yang menuju ke cerebrum dan menjadi pusat pengeluaran informasi melalui saraf motorik yang meninggalkan cerebrum. Kalau hipotalamus ini mengatur emosi ya dan sikap tubuh di saat terbangun. Selain itu juga mengatur penyesuaian tubuh pada lingkungan atau homeostatis. Dan hipotalamus ini merupakan pusat pengatur rasa. Misalkan kayak rasa lapar, kemudian haus, kemudian bisa juga mengatur respon seksual, kemudian respon semangat hidup gitu ya. Dan rasa nikmat. Nah, hipotalamus ini juga mengatur jam biologisnya manusia. Selain itu, ada juga yang disebut dengan hipofisis. Ini adalah kelenjar pituitari yang merupakan kelenjar endokrin yang mensekresikan hormon. Letaknya itu tepat di bawah hipotalamus, terdiri dari pituitari anterior dan pituitari posterior. Nah,
Ini juga ada yang disebut dengan epitalamus. Epitalamus ini terdiri dari sepasang kelenjar pineal, yang mana kelenjar pineal ini mensekresikan hormon melatonin yang berperan dalam siklus tidur. Kemudian kerja kelenjar ini dipengaruhi oleh hipotalamus. Nah, cerebrum atau otak besar ini merupakan pusat pengatur tubuh. Contohnya kayak gerakan otot rangka dan respon tubuh pada semua indera kayak penglihatan, kemudian pendengaran, penciuman, kemudian pengecapan. Ada juga respon rasa sakit, dingin, panas, sentuhan, dan tekanan. Selain itu, cerebrum juga mengatur kita untuk bisa berbicara, kemudian berbahasa, dalam menghitung, dalam proses pengolahan informasi yang cepat ya. Nah, kemampuan-kemampuan itu diatur oleh belahan cerebrum kiri. Sedangkan kalau belahan cerebrum kanan ini mengatur kayak emosi, kemudian bahasa, serta tekanan suara dan kreativitas. Kemudian, otak kecil atau cerebellum. Ini fungsinya adalah mengkoordinasikan pergerakan, kemudian posisi persendian, dan panjang otot. Selain itu juga menerima informasi dari sistem auditori dan visual. Cerebellum juga menerima pemberitahuan dari cerebrum ya atau otak besar tadi melalui saraf motorik. Supaya apa? Supaya bisa melakukan banyak kegiatan sehingga ada koordinasi tuh antara gerakan dan keseimbangan. Jadi banyak respon motorik yang dikoordinasikan oleh cerebellum atau otak kecil. Kemudian lanjut ke batang otak. Ini berfungsi dalam penyesuaian dengan kondisi lingkungan luar tubuh. Kemudian bisa juga pergerakan dan pengiriman informasi ke pusat otak yang lebih tinggi. Nah, di sana kan ada medula oblongata yang berfungsi untuk mengatur pernapasan, kemudian denyut jantung, aktivitas pembuluh darah, proses menelan dan muntah gitu ya. Nah, sedangkan kalau pons Paroli ini berfungsi sama dengan medula oblongata, terutama dalam pengaturan pusat pernapasan di medula. Nah, seluruh akson saraf, sensorik dan motorik yang mengatur lalu lintas informasi dan instruksi wilayah otak bagian atas itu akan melewati batang otak. Hal ini diatur oleh pons Paroli dan medula oblongata. Selain itu, keduanya juga mengatur koordinasi gerakan tubuh, misalnya kayak kita berjalan. Nah, otak tengah itu berfungsi sebagai pusat penerimaan berbagai jenis informasi dari sel saraf sensorik untuk dikirim ke otak depan atau cerebrum. Otak tengah itu berperan dalam sistem pendengaran ya atau auditori dan penglihatan atau visual. Oke, pada saraf pusat selain otak yang dibahas juga tentang sumsum tulang belakang. Di mana sumsum tulang belakang ini merupakan lanjutan atau kepanjangan dari otak ya. Seperti kayak otak, sumsum belakang ini juga tersusun dari jaringan saraf, yaitu sel-sel saraf neuron dan sel-sel penyokongnya, yaitu neuroglia atau sel-sel glia. Sumsum tulang belakang ini terletak di bagian punggung yang terlindungi dalam tulang-tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini berperan dalam proses aktivitas tubuh, terutama berhubungan dengan aktivitas otonom ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah saraf tepi. Saraf tepi ini adalah sel-sel saraf yang terletak di luar saraf pusat. Nah, saraf tepi ini terdapat di seluruh tubuh. Ada di otot, kemudian kelenjar, terus tulang, bahkan di sel-sel tubuh. Saraf tepi ini adalah perluasan atau percabangan dari otak dan sumsum tulang belakang. Jadi saraf tepi ini merupakan alat penyampaian rangsangan tubuh ke saraf pusat untuk direspons. Ada 3 kelompok saraf tepi, yaitu saraf kranial, kemudian saraf spinal, dan saraf otonom. Saraf kranial dan saraf spinal ini merupakan saraf sadar, sedangkan kalau saraf otonom ini merupakan saraf tak sadar.
Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah saraf kranial. Jadi ada 12 pasang saraf kranial yang keluar dari permukaan belakang otot manusia. Ini terdiri dari saraf sensorik dan saraf motorik. 12 pasang saraf kranial ini menerima informasi, kemudian mengendalikannya dalam bentuk aksi dari berbagai organ dan bagian-bagian kepala. Misalnya kayak mata, telinga, hidung, lidah, dan wajah. Oke, sekarang kalian perhatikan tentang saraf kranial dan organ-organ yang dipengaruhinya. Saraf nomor 1 dan 2 serta nomor 8 ini bersifat sensorik. Kemudian saraf nomor 3, 4, 6, 11, dan 12 ini bersifat motorik. Sedangkan saraf nomor 5, 7, 9, dan 10 ini bersifat sensorik dan motorik. Jadi meskipun saraf kranial ini kayak hanya merespon rangsangan di sekitar kepala, tapi ada beberapa pasang saraf yang merespon pita suara, kemudian pangkal tenggorokan, detak jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan gitu. Kemudian yang kedua adalah saraf spinal. Pada sumsum tulang belakang itu membentuk banyak pasangan saraf spinal. Pada manusia ada 31 pasang saraf spinal, yaitu 8 pasang saraf leher, kemudian 12 pasang saraf punggung, terus 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Nah, setiap pasang saraf ini keluar dari celah yang terbentuk antara dua ruas tulang belakang. Dan setiap saraf ini merespon rangsangan aktivitas tubuh di luar daerah kepala. Kemudian lanjut saraf otonom. Saraf otonom ini disusun oleh kinerja dari saraf-saraf motorik yang terdapat pada sumsum tulang belakang dan beberapa saraf kranial yang mengatur gerakan-gerakan dalam tubuh, kayak gerakan otot jantung, ya. Ini kan gerakan yang tidak sadar ya. Terus kayak gerakan otot-otot saluran pencernaan dan sekresi hormon serta enzim oleh kelenjar. Sistem saraf otonom ini kan bekerja di bawah kontrol saraf tak sadar. Ada 2 sistem saraf otonom yang bekerja secara antagonis. Yang pertama adalah sistem saraf parasimpatetik. Ini adalah sel-sel saraf yang berasal dari sumsum tulang leher dan sumsum ruas terbawah tulang belakang. Kemudian yang kedua, ada sistem saraf simpatetik. Ini adalah sel-sel saraf yang keluar dari sumsum bagian tengah ruas-ruas tulang belakang. Pada umumnya, kedua saraf otonom ini bekerja pada organ yang sama. Misalnya kayak sistem saraf simpatetik ini mengeluarkan hormon norepinefrin yang meningkatkan kecepatan denyut jantung. Sedangkan saraf parasimpatetik ini mengeluarkan hormon asetilkolin yang memperlambat denyut jantung. Gitu. Jadi dia bekerja pada organ yang sama tetapi dia antagonis. Berbeda gitu ya, yang satu meningkatkan, kemudian yang satu bisa memperlambat gitu. Oke, pembahasan berikutnya adalah gangguan pada sistem saraf. Yang pertama adalah stroke. Nah, penyakit ini disebabkan oleh kerusakan pada otak yang biasanya aliran darah itu terhalang di pembuluh darah dalam otak. Yang kedua adalah meningitis. Ini adalah infeksi pada meninges, yaitu selaput pelindung otak yang disebabkan oleh mikroorganisme, yaitu bakteri meningococcus. Kemudian berikutnya adalah koma. Nah, koma ini kan biasanya diartikan kayak seseorang yang pada kondisi tidak sadarkan diri pada waktu yang panjang dan tidak dapat dirangsang, bahkan dengan stimulan yang paling menyakitkan. Nah, koma dapat diakibatkan oleh benturan pada otak. Kemudian berikutnya adalah demensia atau biasanya kita bilangnya tuh pikun. Ini adalah suatu kondisi klinis yang ditandai oleh kurangnya daya ingat, kemudian intelektualitas dan emosional, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan seseorang itu untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara normal. Oke, itu dia pembahasan tentang sistem saraf pada manusia. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.